Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia. Saya dari kelas reguler dengan nomor NIM 22020053. Di sini saya akan menerangkan mengenai pewarnaan geram pada bakteri. Sebenarnya, teknik pewarnaan pada bakteri ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan geram, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan struktural. Pada umumnya, pewarnaan pada bakteri ada dua macam zat warna yang sering digunakan, yaitu zat warna yang bersifat asam dan zat warna yang bersifat basa atau alkalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan geram pada bakteri. Apa sih pewarnaan geram itu? Pewarnaan geram adalah sebuah metode untuk mengkategorikan bakteri ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok geram positif dan bakteri geram negatif. Kedua bakteri ini dikategorikan berdasarkan sifat kimia dan sifat fisiknya. Tujuannya yaitu untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok geram positif, dan yang kedua, kelompok geram negatif. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan spesifiknya melalui warna dari bakteri tersebut. Pada bakteri gram positif, warnanya yaitu berwarna ungu, dan pada bakteri gram negatif itu berwarna merah atau merah muda. Bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang tetap mempertahankan warna metil ungu gelap setelah dilakukan pewarnaan gram, sehingga warna yang muncul adalah warna ungu. Contohnya, Staphylococcus, Streptococcus, dan Clostridium. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang setelah dilakukan metode pewarnaan gram, warnanya akan menjadi merah atau merah muda. Bisa disebut juga dengan warna safranin. Contohnya, Salmonella sp, Shigella sp, dan E. coli. Di sini ada beberapa reagen yang digunakan dalam tahap pewarnaan gram. Yang pertama yaitu larutan violet. Larutan violet kristal Hooker sebagai zat utama yang akan diikatkan oleh peptidoglikan bakteri. Yang kedua yaitu iodin. Nah, iodin ini sebagai mordan untuk mengidentifikasikan zat utama. Yang ketiga yaitu etanol. Etanol 90% ini sebagai bahan peluntur untuk melunturkan zat utama. Serta yang keempat yaitu safran. Safran ini fungsinya yaitu sebagai penutup untuk mewarnai kembali sel-sel yang sudah kehilangan warna zat utamanya. Di sini ada beberapa prosedur dalam pewarnaan gram. Yang pertama yaitu pada saat pemberian larutan zat kristal violet, bakteri gram positif dan negatif sama-sama berwarna ungu. Selanjutnya, saat ditetesi iodin, pada gram positif terbentuk kompleks iodin kristal violet sehingga sel berwarna biru. Demikian juga pada gram negatif. Kemudian, namun setelah pencampuran dengan etanol warna ungu yang diikat oleh bakteri gram negatif tersebut akan luntur, sedangkan pada bakteri gram positif itu tidak luntur. Selanjutnya, pada gram negatif, lemak terekrasi dari dinding sel, sehingga pori-pori membesar dan kompleks violet kristal iodin keluar sel. Selanjutnya, pada gram positif dinding sel dehidrasi, pori-pori mengerut, dan permeabilitas rendah, sehingga kompleks violet kristal iodin tertangkap antara dinding sel dan membran sitoplasma, sehingga sel akan tetap biru. Dan yang terakhir, saat penambahan safranin bakteri gram negatif,
mengikatnya, sedangkan pada gram positif itu akan melewatinya. Nah, dapat kita lihat dari gambar pada bakteri yang terwarnai dengan metode ini yaitu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna kristal violet dan karenanya akan tampak warna ungu tua di bawah mikroskop. Adapun bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol. Dan setelah waktu diberi zat pewarna tandingnya yaitu dengan zat pewarna atau safranin akan tampak warna merah. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur kimiai dinding selnya. Ada juga faktor-faktor lain yang menimbulkan keragaman dalam reaksi gram, yaitu yang pertama, pelaksanaan fiksasi panas terhadap olesan. Yang kedua, kerapatan sel pada olesan. Yang ketiga, konsentrasi dan umur reagen yang digunakan untuk pewarnaan gram. Yang keempat, sifat, konsentrasi, dan jumlah pemucat yang digunakan. Yang kelima yaitu sejarah biakan. Nah, di sini yaitu terdapat pewarnaan gram positif. Yaitu bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Dan dinding sel pada bakteri gram positif mengandung teichoic acid atau polymelglycerol dan ribotol fosfat yang fungsinya yaitu sebagai transversion positif dan menyimpan fosfor. Nah, di sini kita dapat melihat penyusun dari dinding sel. Yang pertama yaitu penyusun dinding sel dari bakteri gram positif. Dapat kita lihat di situ penyusun dari dinding selnya yaitu terdiri dari dua lapisan yaitu peptidoglikan dan membran dalam. Nah, pada lapisan peptidoglikan inilah yang dapat meningkatkan zat warna kristal violet serta bakteri asam laktat yang termasuk dalam bakteri gram positif. Dinding selnya hampir tersusun sepenuhnya oleh peptidoglikan ini. Sedangkan dinding sel dari bakteri gram negatif itu sendiri yaitu tersusun dari lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida itu adalah sebuah molekul besar berupa kompleks antara senyawa lipid dan polisakarida dengan ikatan kovalen. Nah, senyawa ini banyak ditemukan pada lapisan membran sel sebelah luar bakteri gram negatif dan bersifat endotoksin yang memicu aktivitasi. Nah, fungsi dari lipopolisakarida ini sendiri yaitu menahan enzim yang terletak di luar lapisan peptidoglikan agar tidak meninggalkan sel. Yang kedua yaitu berperan dalam pertumbuhan dinding sel. Lanjut, pewarnaan gram negatif. Nah, pewarnaan gram negatif yaitu bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah yang sering juga disebut dengan safranin, serta memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Pada pewarnaan gram negatif, tidak mengandung asam teichoic, akan tetapi mengandung sejumlah polisakarida. Dan pada gram negatif ini lebih rentan terhadap kerusakan mekanik serta kerusakan kimia. Contohnya, Salmonella typhi. Nah, Salmonella adalah jenis bakteri Enterobacteria gram negatif yang berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam
paratipus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Dapat dilihat dari sifatnya, yaitu yang pertama, komposisi dinding sel. Pada komposisi dinding sel yang terdapat dalam gram positif, kandungan lipidnya lebih rendah, sedangkan pada gram negatif, kandungan lipidnya itu lebih tinggi. Yang kedua yaitu kerentanan terhadap penisilin. Di sini, kerentanan terhadap penisilin pada gram negatif itu lebih sensitif, sedangkan pada gram negatif itu lebih tahan. Yang ketiga, penghambatan warna basah. Pada gram positif, penghambatan warna basah itu lebih terhambat, sedangkan pada gram negatif itu kurang dihambat. Yang keempat yaitu pertumbuhan nutrin. Pada gram positif, pertumbuhan nutrinnya itu lebih kompleks, sedangkan pada gram negatif itu relatif sederhana. Yang kelima yaitu ketahanan terhadap perlakuan fisik. Nah, di sini ketahanan terhadap perlakuan fisik pada gram positif itu lebih tahan, sedangkan ketahanan terhadap perlakuan fisik pada gram negatif itu kurang tahan. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya antara gram positif dan gram negatif. Sekian pembahasan dari saya mengenai pewarnaan gram pada bakteri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.